Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu pada mata kuliah Statistik berbasis komputer, yaitu Bapak Heri Derajat Wijaya Eskom, MM. Eh, dan perkenalkan, nama saya Lutfi Adela dengan NIM 4312201026. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil TB1 dan TB2 untuk ujian akhir semester. Pada tugas besar satu, yaitu literatur review jurnal nasional. Yang pertama, untuk judul artikel, yaitu jurnal ini berjudul Pengaruh Brand Awareness, Brand Image, dan Perceived Quality terhadap loyalitas pelanggan, studi pada mahasiswa Kota Malang yang melakukan pembelian Claudia Outfit. Untuk topiknya, jurnal ini berjudul Pengaruh Brand Awareness, Brand Image, dan Perceived Quality terhadap loyalitas pelanggan, studi pada mahasiswa Kota Malang yang melakukan pembelian di Claudia Outfit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketiga faktor yang penting, yaitu brand awareness, brand image, dan perceived quality mempengaruhi loyalitas pelanggan pada konsumen wanita, khususnya mahasiswa Kota Malang yang telah melakukan pembelian lebih dari sekali di Claudia Outfit. Dalam konteks industri fashion lokal yang sangat kompetitif, penelitian ini mengangkat pentingnya membangun citra merek yang kuat, kesadaran merek yang tinggi, serta persepsi kualitas produk yang positif untuk menciptakan basis pelanggan yang loyal. Penelitian ini tidak hanya memandang loyalitas sebagai hasil akhir dari pengalaman berbelanja, tetapi juga sebagai proses terbentuk dari kesan pelanggan terhadap identitas merek, nilai-nilai yang disampaikan brand, dan persepsi merek terhadap mutu produk yang akan ditawarkan. Ketika konsumen merasa familiar dengan brand atau biasa disebut dengan brand awareness, memiliki persepsi positif terhadap brand image, serta menilai produk tersebut berkualitas, maka kemungkinan untuk tetap setia terhadap brand akan meningkatkan secara signifikan. Temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran strategis bagi manajemen merek, khususnya brand lokal seperti Claudia Outfit. Mengenai faktor-faktor apa saja yang harus diperkuat untuk mempertahankan pelanggan, penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan tidak hanya dibentuk oleh pengenalan terhadap merek, tetapi juga dipengaruhi oleh kesan emosional, penilaian etis, estetis, dan kualitas nyata dari produk yang akan ditawarkan. Oleh karena itu, Claudio Outfit perlu terus membangun brand yang dikenal luas, dipersepsikan secara positif, dan mampu memberikan kualitas yang konsisten agar dapat mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Lalu untuk data dari jurnal ini, yaitu penelitian ini menyajikan sejumlah data yang penting yang menunjukkan hubungan kuat antara variabel-variabel yang diteliti berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda. Nilai adjust adjusted R square tercatat sebesar 0,865, yang berarti bahwa 86,5% variabilitas loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh brand awareness, brand image, dan persepsi quality. Sementara itu, sisanya sebesar 13,5 yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Model regresi menghasilkan persamaan, yaitu Y sama dengan 0,426 ditambah
249 X1 ditambah 0,631 X2 ditambah 0,257 X3 ditambah dengan E, di mana X1 adalah brand awareness, X3, X2-nya itu brand image, X3-nya perceived quality, dan Y-nya itu adalah loyalitas pelanggan. Koefisiensi jalur untuk brand awareness menunjukkan nilai sebesar 0,249 dengan nilai signifikan yaitu 0,0, yang berarti brand awareness berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Koefisiensi jalur untuk brand image adalah 0,631 dengan nilai signifikan yaitu 0,0, menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sementara itu, perceived quality juga memberikan kontribusi positif dengan koefisiensi yaitu 0,257 dan berarti berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan juga signifikan secara statistik. Hasil uji F menunjukkan nilai F dihitung sebesar 159,313 dengan signifikansi yaitu 0,0, mengonfirmasikan bahwa model yang melibatkan ketiga variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selain itu, uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa adanya data lolos uji normalitas. Tidak terjadi kolineritas dan tidak terjadi heteroskedasitas, sehingga model dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan responden dari mahasiswa di Kota Malang yang telah melakukan pembelian dari 2 kali di Claudia Outfit. Jumlah sampel yang ditentukan melalui teknik pervasive sampling dan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang dianalisis menggunakan software SPSS. Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran merek, citra merek, dan persepsi kualitas produk merupakan faktor penting yang secara bersama-sama dan individu dapat membentuk loyalitas pelanggan dalam konteks industri fashion lokal. Data tersebut memberikan landasan yang kuat bagi pelaku usaha untuk menetapkan prioritas dalam strategi pemasaran dan pengembangan merek yang lebih terarah dan berdampak langsung terhadap perilaku konsumen. Pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana brand awareness, brand image, dan persepsi quality berperan dalam membentuk loyalitas pelanggan terhadap produk fashion lokal. Untuk abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial variabel brand awareness, brand image, dan persepsi quality terhadap loyalitas pelanggan Claudia Outfit di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan mahasiswi Kota Malang yang pernah membeli produk Claudia Outfit lebih dari 2 kali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, analisis data yang dilakukan dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji regresi linier, berganda, uji T, uji F, dan uji koefisiensi determinasi dan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan
variabel brand awareness, brand image, dan persepsi quality terhadap loyalitas pelanggan secara parsial. Ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Variabel brand image memiliki pengaruh dominan dalam meningkatkan uh, loyalitas pelanggan di Claudio Outfit. Untuk hasil hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, baik secara simultan maupun parsial, hasil analisis regresi linear berganda membuktikan bahwa ketiganya berkontribusi nyata dalam meningkatkan loyalitas pelanggan Claudio Outfit di Kota Malang. Kesimpulannya, secara simultan, uji F menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,0 yang menunjukkan bahwa brand awareness, brand image, dan persepsi quality bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sementara itu, hasil uji T menunjukkan bahwa secara parsial ketiga variabel tersebut juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Di antara ketiganya, brand image terbukti berpengaruh paling dominan dengan koefisiensi regresi tertinggi, yaitu 0,631 dibandingkan dengan brand awareness sebesar 0,249 dan persepsi quality sebesar 0,257. Pada penelitian ini, penulisnya yaitu Sulfi Suliantri, Arini Fitria Mustapita, dan Nani Wahyuning Tias. Nama jurnalnya Journal Research Management, volume 13, nomor 001 pada tahun 2024. Pada ulasan artikel ini menunjukkan eh, bahwa penelitian ini memiliki kontribusi yang cukup kuat dalam memahami perilaku konsumen di sektor fashion lokal, khususnya di kalangan generasi muda seperti mahasiswa. Fokus kajian yang menyoroti ketiga aspek utama yaitu brand awareness, brand image, dan persepsi quality menjadi sangat relevan karena ketiga variabel tersebut sangat relevan merupakan fondasi penting dalam membangun loyalitas pelanggan dan dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode yang terstruktur dan sistematis. Pemilihan teknik purposive sampling dinilai tepat karena sasaran penelitian adalah konsumen yang telah memiliki pengalaman berbelanja di Claudio Outlet lebih dari satu kali. Hal ini memastikan bahwa responden memang memiliki dasar yang cukup untuk menilai aspek merek yang diteliti dari segi analisis data, penggunaan regresi linear berganda, serta serangkaian uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik lainnya. Lalu untuk jurnal lalu literatur review jurnal internasional. Untuk jurnal internasional yaitu The Influence of Brand Awareness, Brand Image on Customer Loyalty in Purchasing Domestic and International Flight Ticket, Case Study on Antafaya, Bali. Topik ini berjudul dengan The Influence of Brand Awareness, Brand Image on Customer Loyalty in Purchasing Domestic and International Flight Ticket, Case Study on Antafaya, Bali, berfokus pada bagaimana brand awareness dan brand image mempengaruhi customer loyalty dalam konteks pembelian tiket penerbangan domestik dan internasional melalui Biro Perjalanan Antafaya, Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana tingkat pengenalan pelanggan terhadap Antafaya serta
persepsi mereka terhadap brand image tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang tetap setia menggunakan layanan Antafaya dalam pembelian tiket penerbangan. Dalam sektor jasa perjalanan yang sangat kompetitif, di mana pilihan pelanggan sangat beragam dan topik ini merupakan faktor utama yang dapat menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Jurnal ini membahas brand awareness dan brand image yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam pembelian tiket pesawat, baik domestik maupun internasional, melalui Biro Perjalanan Antafaya Bali. Penelitian ini menunjukkan bahwa 40,8% loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh brand awareness, brand image, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya dari luar penelitian ini. Dari dua faktor yang diteliti, brand awareness ternyata memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap loyalitas pelanggan. Artinya, semakin pelanggan mengenal dan akrab dengan merek Antafaya, maka semakin besar juga kemungkinan mereka akan tetap menggunakan jasa Antafaya. Sementara itu, brand image juga berpengaruh. Kedua faktor ini terbukti berpengaruh secara signifikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan melibatkan 100 orang responden, yaitu pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa Antafaya. Data dikumpulkan lewat kuesioner tertutup dan dianalisis dengan SPSS menggunakan regresi linier berganda. Metode atau algoritma. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan dan mengukur sejauh mana pengaruh brand awareness dan brand image terhadap loyalitas pelanggan dalam pembelian tiket penerbangan baik domestik maupun internasional melalui layanan Antafaya Bali. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada 100 responden yang telah menggunakan jasa Antafaya. Para responden dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik pada penelitiannya. Lalu untuk abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara brand awareness dan brand image terhadap loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang telah membeli tiket penerbangan domestik dan internasional di Antafaya Bali. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang yang digunakan dengan purposive sampling. Pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan yang telah melakukan pembelian tiket Antafaya Bali. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand awareness dan brand image berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Secara parsial, kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Di antara kedua variabel independen tersebut, brand awareness memiliki pengaruh paling dominan terhadap loyalitas pelanggan dalam pembelian tiket penerbangan domestik dan internasional di Antafaya, Bali. Dari hasil uji regresi linear berganda diperoleh nilai R square sebesar 0,408
yang berarti bahwa 40,8% variasi dalam loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh brand awareness dan brand image, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya di luar model dari penelitian. Uji simultan (UJF) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa brand awareness dan brand image secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Secara parsial, brand awareness terbukti memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai konvensiasi beta sebesar 0,442 dan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,0, yang berarti berpengaruh sangat kuat dan signifikan. Sedangkan brand image memiliki nilai konvensiasi beta sebesar 0,288 dan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,003 yang menunjukkan pengaruh signifikan meskipun lebih rendah dibandingkan brand awareness. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks pembelian tiket pesawat melalui biro perjalanan seperti Antafaya Bali, tingkat kesadaran konsumen terhadap merek memainkan peran lebih besar dalam membentuk loyalitas pelanggan dengan persepsi terhadap citra merek. Temuan ini memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk memprioritaskan strategi penguatan identitas dan eksistensitas merek di benak konsumen sebagai upaya mempertahankan pelanggan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa brand awareness dan brand image secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan dalam pembelian tiket penerbangan domestik dan internasional di Antafaya, Bali. Hasil penelitian, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kedua variabel independen ini mampu menjelaskan 40,8% variasi loyalitas pelanggan yang menandakan bahwa kekuatan merek memiliki kontribusi yang penting dalam menciptakan pelanggan yang setia. Secara parsial, brand awareness terbukti memiliki pengaruh paling dominan terhadap loyalitas pelanggan yang menunjukkan bahwa tingkat pengenalan konsumen terhadap merek Antafaya menjadi faktor utama dalam mempertahankan keputusan pembelian secara berulang. Sementara itu, brand image juga memperkuat peran persepsi positif terhadap citra merek dalam memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu penulis dalam penelitian ini yaitu I. Agusti Agung, istri Agung Dianda, dan I. Gusti Ayu Made Pratiwi. Untuk nama jurnalnya, American Journal of Humanities and Social Science Research, tepatnya pada volume 6, nomor 6, yang dipublikasikan pada tahun 2022. Untuk ulasan artikel ini, di tengah persaingan bisnis travel yang semakin ketat, penelitian ini relevan karena banyak konsumen membuat keputusan berdasarkan seberapa mereka mengenal dan mempercayai suatu merek. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 100 responden yang pernah menggunakan jasa Antafaya. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui SPSS yang telah melalui berbagai uji statistik yang menunjukkan bahwa adanya valid dan layak dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand awareness dan brand berpengaruh besar terhadap loyalitas, lalu diikuti oleh brand image.
Lalu untuk lalu selanjutnya tugas besar 2, di mana tugas besar 2 ini di dalamnya yaitu untuk mengolah data menggunakan aplikasi Smart PLS for penulis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa penelitian sebelumnya. Data tersebut dianalisis kembali menggunakan metode partial least square, structural equation modeling, atau biasa disebut dengan PLSM, sebagai sarana latihan dalam memahami teknik analisis hubungan antar variabel. Karena karena di setiap sumber data memiliki jumlah responden yang berbeda. Maka untuk menyamakan jumlahnya ditetapkan bahwa setiap variabel ini dianalisis menggunakan 96 responden. Metode analisis data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu outer model, yang terdiri dari validitas konvergen atau biasa disebut dengan outer loading. Yang kedua validitas kriminan, yang terdiri dari cross loading, formal, Fornell-Larcher criterion, dan yang ketiga yaitu HTMT. Yang ketiga yaitu ada reliabilitas konstruk, yang terdiri dari Cronbach alpha dan composite reliability. Selanjutnya ada inner model. Inner model terdiri dari tiga, yaitu yang pertama R square, yang kedua F square, yang ketiga uji hipotesis atau biasa disebut dengan bootstrapping, yang terdiri dari koefisiensi jalur atau biasa disebut dengan PET, PET coefficient, yang kedua T statistik, yang ketiga yaitu P value. Lalu untuk tahapan yang pertama yaitu ekspor file Excel ke format teks, eh, format teks MS-DOS. Yang kedua yaitu klik new project, lalu ketik tugas, klik create, lalu pilih import data atau cari data yang ingin diolah, kemudian import dan back. Ketiga, yaitu lalu pilih import data di dokumen. Cari data yang ingin diolah, kemudian import dan back. Kemudian, kemudian klik create model dan isi bagian project, dan untuk model tipe pilih PLSM dan diberi nama, lalu klik save. Selanjutnya, membuat modelnya berdasarkan indikator dari setiap variabel yang sudah ditentukan. Lalu hasilnya pindahkan variabel X-nya ke sisi kiri, yaitu untuk variabel Y, dan ke sisi untuk variabel Y itu ke sisi kanan, dan hasilnya menjadi seperti ini, seperti yang dicontoh. Lalu pilih connect untuk garis variabel X ke Y. Lalu klik calculate dan pilih PLSM algorithm dan klik start calculation, lalu berikut hasilnya. Berikut hasilnya, outer model dari validitas konvergen, loading faktor idealnya adalah 0,0,0
adalah lebih dari 0,70, namun loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima untuk model exploratory menurut Savitri et al. Pada tahun 2024. Eh, dalam variable brain awareness, bagian besar indikator memiliki nilai outer loading yang tinggi, yaitu di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator mampu mempresentasikan konstruk brain awareness dengan baik, namun terdapat satu indikator dengan nilai di bawah 0,70, tetapi masih dapat dipertahankan karena berada di atas 0,60, dan model ini bersifat eksploratory. Dan untuk BA1 dan untuk matriks BA1 itu sebesar 0,892 dan untuk BA2 sebesar 0,672 dan BA3 0,842 dan yang terakhir BA4 sebesar 0,839. Lalu selanjutnya ada variabel brain image. Sebagian besar indikator pada konstruk brain image memiliki nilai outer loading yang rendah, bahkan ada yang kurang dari 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian indikator kurang mampu mempresentasikan konstruk brain image secara kuat, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari model ini. Untuk outer loading dari BI1 yaitu sebesar 0,525 dan BI2 sebesar 0,490, lalu selanjutnya BI3 0,964 dan selanjutnya BI4 sebesar 0,355. Lalu selanjutnya pada variabel kualitas produk, sebagian besar indikator KP memiliki nilai outer loading di atas 0,70, menandakan bahwa kontribusi yang kuat terhadap konstruk, namun satu indikator ini memiliki nilai di bawah 0,50, sehingga sebaiknya dikeluarkan dari model karena tidak cukup untuk mempresentasikan konstruknya. Dan dilihat untuk outer loading metriknya itu untuk KP1 sebesar 0,869 dan untuk KP2 itu sebesar 0,484 dan untuk KP3 yaitu sebesar 0,811 dan untuk KP4 sebesar 0,812. Lalu untuk variabel Y, seluruh indikator terhadap konstruk customer loyalty memiliki nilai outer loading di atas 0,70 yang menunjukkan masing-masing indikator yang sangat baik dalam mempresentasikan konstruk CL ini. Mencerminkan bahwa konstruk CL itu lebih kuat dan stabil. Dan bisa dilihat di outer loadings pada bagian CL1 sebesar 0,759 dan untuk CL2 sebesar 0,883 dan untuk CL3 sebesar 0,900 dan untuk CL4 sebesar 0,771.
Lalu selanjutnya ada validitas diskriminan, cross-loading. Analisis cross-loading dilakukan untuk melihat sejauh mana indikator dalam penelitian ini benar-benar mengukur konstruk yang seharusnya idealnya. Setiap indikator memiliki nilai loading paling tinggi pada konstruk asalnya, bukan pada konstruk lain. Jika hal ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik. Berdasarkan hasil olah data, mayoritas indikator sudah memenuhi kriteria tersebut. Sebagai contoh, seluruh indikator pada variabel customer loyalty memiliki nilai loading tertinggi yang konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut itu sudah cukup tepat dalam merepresentasikan loyalitas pelanggan. Hal ini serupa ditemukan pada variabel brand awareness, di mana hampir semua indikator menunjukkan hasil yang konsisten dan mengarah pada konstruk BA. Meski salah satu indikator yaitu BA2 memiliki nilai loading yang tidak setinggi dengan indikator yang lain, nilainya masih bisa diterima dalam konteks penelitian eksploratif seperti ini. Namun, tidak semua variabel menunjukkan hasil idealnya pada konstruk brand image terhadap indikator seperti BI, BI2, dan BI4 yang memiliki nilai loading yang rendah dan bahkan tidak lebih besar dibandingkan loading terhadap konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut kurang tepat dalam menggambarkan konstruk brand image, sehingga sebaiknya untuk dipertimbangkan untuk dihapus dari model. Begitu pula pada variabel kualitas produk, indikator KP2 memiliki nilai loading yang sangat rendah dan selisihnya dengan loading terhadap konstruk lain itu sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator tersebut kurang bisa membedakan konstruknya dari konstruk yang lain. Lalu selanjutnya, Fornell-Laker Criterion. Uji validitas diskriminan menggunakan pendekatan Fornell-Laker Criterion bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing konstruk ini dalam model dapat dibedakan satu sama lain. Dalam uji ini, validitas diskriminan dianggap terpenuhi apabila nilai akar kuadrat AV dari suatu konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasinya terhadap konstruk lain dalam model. Nilai akar kuadrat AV ditampilkan pada bagian diagonal table, sedangkan korelasi antar konstruk lainnya berada di luar diagonal. Berdasarkan hasil output Fornell-Laker Criterion, masing-masing konstruk menunjukkan nilai akar kuadrat AV nilai diagonal yang lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan konstruk lainnya. Nilai of diagonal. Konstruk brand awareness memiliki 0,815 yang lebih besar dari korelasinya dengan customer loyalty sebesar 0,810 dan untuk brand image sebesar 0,147 dan kualitas produk sebesar minus 0,075. Dan untuk customer loyalty juga menunjukkan nilainya sebesar 0,831. Lebih tinggi dari korelasinya dengan BA, BI, dan KP. Begitu pula dengan brand image yang memiliki nilai sebesar 0,627
lebih besar dibandingkan korelasi terhadap BA, CL, dan KP. Sedangkan kualitas produk itu mencatat nilai 0,7, 0,759 yang juga lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk lainnya. Hasil pengujian HTMT menunjukkan bahwa nilai antara brand awareness customer loyalty sebesar 0,955 yang berarti melebihi ambang batas maksimal sebesar 0,90. Ini menunjukkan adanya potensi tumpang tindih antar konstruk sehingga validitas diskriminan antara BA dengan CL itu tidak terpenuhi. Sebaliknya, seluruh pasangan konstruk lainnya seperti BA, BI yaitu 0,127 yaitu BA dengan KP sebesar 0,0094 dan untuk BI dengan CL sebesar 0,177 dan untuk BI dengan KP itu sebesar 0,226 dan CL dengan KP itu sebesar 0,147. Berada di bawah batas 0,90 sehingga dianggap valid valid secara diskriminan. Dengan demikian, hanya konstruk BA dan CL yang perlu dievaluasi lebih lanjut karena memiliki kemiripan makna atau persepsi di mata responden. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas konstruk. Berdasarkan hasil uji konstruk reliability and validity, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen. Namun terdapat satu konstruk yang belum memenuhi standar yaitu brand image. Nilai Cronbach Alpha dari keempat konstruk semuanya di atas itu sebesar 0,70. BA itu sebesar 0,828 dan untuk BI 0,821 dan untuk CL 0,849 dan untuk KP sendiri itu sebesar 0,800 yang menunjukkan bahwa seluruh konstruk yang memiliki konsistensi internal yang baik ini berarti indikator yang indikator dari masing-masing konstruk ini cukup stabil dalam mengukur variabel laten yang dimaksud. Nilai dilihat dengan nilai composite reliability ketiga konstruk yaitu BA 0,887 dan customer loyalty 0,899 dan kualitas produk 0,839 yang telah memenuhi nilai minimum sebesar 0,70. Namun, konstruk brand image hanya menunjukkan nilai 0,692 yang berada di bawah ambang batas dan menunjukkan reliabilitas composite yang belum memadai. Sementara nilai RHO untuk BI juga tampak tidak wajar, yaitu sebesar minus 0,983, kemungkinan besar karena error dalam input atau data yang tidak valid. Dari sisi AV konstruk BA itu sebesar 0,665 dan untuk CL 0,690 dan untuk HP sendiri sebesar 0,577 telah memenuhi syarat minimal AV yaitu 0,50 yang berarti memiliki validitas konvergen yang baik karena lebih dari 50%.
varian indikator yang berhasil dijelaskan oleh konstruknya. Namun, BI hanya memiliki AV sebesar 0,393 yang berarti kurang dari setengahnya varian indikator yang mampu dijelaskan oleh konstruk. Sehingga validitas konvergen pada variabel yang belum terpenuhi, ketiga konstruk yaitu BA, CL, dan KP itu sudah termasuk reliable dan valid, sedangkan konstruk brand image itu perlu dievaluasi ulang baik dari sisi indikator maupun input data karena belum memenuhi kriteria reliabilitas composite dan validitas konvergen. Selanjutnya ada hasil pengujian inner model. Yang pertama itu ada R-square. Berdasarkan hasil analisis S-square, diketahui bahwa nilai R-square untuk konstruk CL itu sebesar 0,690. Ini menunjukkan bahwa sebesar 69% variasi dari customer loyalty dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model seperti brand awareness, brand image, dan kualitas produk. Sementara itu, sisanya itu sebesar 31% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai R-square itu di-adjust sebagai 0,673 juga mendukung kestabilan model dengan koreksi terhadap jumlah prediktor dan ukuran sampel. Berdasarkan pedoman dari Chin, nilai R-square sebesar 0,67 dianggap kuat dan 0,33 itu dianggap sedang dan 0,19 itu dianggap lemah. Maka dalam konteks ini model dapat dikatakan memiliki kemampuan prediktif yang kuat terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu ada F-square. Hasil F-square menunjukkan bahwa brand awareness ini memiliki pengaruh sangat besar terhadap customer loyalty dengan nilai F sebesar 2007. Eh, ini menandakan bahwa kesadaran merek menjadi faktor paling dominan dalam mendorong loyalitas pelanggan. Konsumen yang mengenali dan mengingat merek dengan baik cenderung lebih setia terhadap produk tersebut. Sebaliknya, brand image hanya memberikan pengaruh kecil terhadap customer loyalty dengan nilai F F-square sebesar 0,056 yang artinya meskipun citra merek berkontribusi dalam membentuk loyalitas, kekuatannya itu lebih rendah dan tidak terlalu menentukan. Eh, dan selanjutnya yaitu KP juga memiliki efek kecil terhadap customer loyalty dengan nilai F-square sebesar 0,0853. Ini menunjukkan bahwa KP ini juga memang mempengaruhi loyalitas, tetapi tidak menjadi faktor utama dalam keputusan pelanggan untuk tetap loyal. Lalu kemudian melakukan bootstrapping, lalu selanjutnya ada tahapan. Yang pertama yaitu kemudian melakukan bootstrapping, klik calculate, lalu pilih bootstrapping. Nah, bootstrapping ini digunakan untuk menguji signifikansi jalur atau hubungan antar variabel dengan melihat nilai T statistik lebih dari 1,96 untuk 5% dua arah. Dan untuk p-value
eh, kurang dari 0,005 menunjukkan pengaruh signifikan. Lalu selanjutnya, klik Start Calculation dan berikut hasilnya. Nah, uji hipotesis dilakukan dengan metode bootstrapping untuk menunjukkan signifikansi hubungan antara konstruk dalam model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya satu dari tiga hubungan yang diuji yang terbukti signifikan secara statistik, yaitu jalur brand awareness ke customer loyalty. Brand awareness dengan customer loyalty memiliki koefisiensi sebesar 0,800 dengan nilai statistik 12.470 dan p-value-nya itu sebesar 0,0. Nilai ini menunjukkan bahwa brand awareness memiliki pengaruh yang sangat kuat, positif, dan signifikan terhadap CL, yang artinya semakin tinggi tingkat kesadaran pelanggan terhadap merek, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk tetap loyal. Sementara itu, jalur brand image ke customer loyalty menunjukkan koefisiensi sebesar 0,133 dan untuk tes statistiknya sebesar 0,838 dan p-value-nya itu sebesar 0,402. Hasil ini tidak signifikan secara statistik karena nilai T ini tidak mencapai 1,96 dan p-value-nya ini melebihi 0,05. Hal ini mengidentifikasikan bahwa brand image ini belum cukup kuat untuk mempengaruhi customer loyalty secara langsung. Adapun hubungan kualitas produk terhadap CL juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan koefisiensi besar yaitu 0,129 dengan tes statistiknya yaitu 1075 dan p-value-nya itu 0,282. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas produk ini dianggap baik, hal tersebut itu belum mampu memberikan dampak yang besar yang besar dalam membentuk loyalitas pelanggan. Dan berikut hasil pengujian dari hubungan antara variabel independen ke variabel dependen itu dari tes statistik dan p-value. Ini menunjukkan bahwa kualitas produk dengan customer loyalty ini tidak signifikan dan untuk brand awareness terhadap CL itu signifikan dan brand image terhadap customer loyalty itu tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kualitas produk dan brand image ini tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Artinya kedua hal tersebut belum cukup kuat membuat pelanggan menjadi loyal. Mungkin saja secara menilai kualitas produk dan citra merek ini dalam penelitian ini belum sesuai dengan pandangan atau harapan konsumen pada saat ini, sehingga perlu diperbaiki atau disesuaikan. Sementara itu, brand awareness yang terbukti berpengaruh besar terhadap loyalitas pelanggan ini berarti semakin konsumen ini mengenal
dan mengingat suatu merek, maka semakin besar juga kemungkinan mereka akan tetap setia. Oleh karena itu, perusahaan itu sebaiknya fokus untuk memperkuat kesadaran merek, misalnya lewat promosi yang rutin dan komunikasi yang konsisten. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.